Gue bakal cerita tentang kejadian horor yang ada di rumah sakit, tapi di daerah Jawa Barat. Oke. Ini rumah sakit ibu dan anak ya, dan gue gak bisa sebutin namanya apa. Rumah sakit ini di akhir tahun 90-an sempat dianggap jadi kayak salah satu rumah sakit yang paling bagus di kotanya. Tapi sayangnya, di tahun ke-6 rumah sakit ini, sebagian bangunannya tuh habis kebakaran. Nah, kebakaran ini memakan banyak banget korban. Mulai dari ibu, anak-anak, sampai kayak beberapa karyawan rumah sakit itu pun juga kena jadi korban gitu. Nah, orang-orang di sana tuh beranggapan roh-roh dari para korban itu masih ada dan ditayangan lah ngeganggu beberapa pasien. Tapi rumor tentang keberadaan hal-hal horor di rumah sakit ini tuh kayak nggak ngebuat rumah sakitnya jadi sepi gitu. Karena setahun setelah kebakaran, mereka tuh bener-bener ngadain evaluasi besar dan beneran kayak ngerenov biar rumah sakitnya jadi makin bagus lah gitu. Nah, hal inilah yang ngebuat jadi makin banyak pasien yang datang ke sini. Nah, tapi hal yang sama itu juga ngebuat jadi makin banyak pasien yang diganggu sama roh-roh atau penunggu di sana. Salah satu pasien yang kena dalam tanda kutip ya teror makhluk halus yang ada di rumah sakit ini, itu dia namanya Ibu Tini. Ibu Tini ini single parent yang udah punya 2 orang anak lah dan bakal ngelahirin anak ketiganya. Nah, Ibu Tini ini ngejalanin proses kelahiran anak ketiga dalam situasi duka karena suami itu baru meninggal 1 minggu lalu karena kecelakaan. Aduh, kasihan banget. Berarti dia lagi hamil besar, suaminya tiba-tiba meninggal. Iya. Ya ampun. Kasihan banget. Ini jadi tanggung jawab besar buat 2 orang anaknya ini yang namanya Rio sama Farah, karena mereka berdua harus menjaga ibunya lebih ekstra lagi kan. Karena kejadian suaminya meninggal, Ibu Tini tuh jadi kayak sering ngelamun, ngomong sendiri, kasarannya jadi kayak kena mental gitu lah. Stres banget soalnya. Iya banget Nat. Tapi anaknya udah pada gede, Moy. Udah gede. Oke. Nah, anak-anaknya ini gak mau lah ngelihat kesehatan mental ibu itu jadi terganggu, karena kan takutnya berpengaruh sama adiknya yang ketiga ini kan. Iya. Makanya dijagain banget lah tuh. Nah, di satu hari ini jadi hari dimana Ibu Tini tuh udah hamil 9 bulan. Nah, firasat Ibu Tini, dia bilang tuh dia pengen lahirin gak lama lagi. Nah, akhirnya 2 anaknya ini nganterin Ibu Tini ke rumah sakit itu dong. Dan bener aja Bi, nah dicek sama dokter. Dokter tuh bilang emang estimasi kelahiran si Ibu Tini tuh gak nyampe seminggu lagi lah. Akhirnya Rio dan Farah setuju buat ibu dirawat inap di rumah sakit ini. Nah, mereka tuh mutusin buat tinggal di rumah sakit itu secara bergantian. Jadi kayak Senin Rio, Selasa Farah, pokoknya ganti-gantian gitu lah. Buat nemenin nyokapnya. Iya. Terus? Nah, di beberapa malam pertama itu tuh nggak ada kejadian apapun. Nah, nggak ada hal horor lah. Cuman kayak si Rio sama Farah tuh suka dengar kayak beberapa suara, tiba-tiba ada barang gerak sendiri atau apa. Pokoknya tuh mereka nganggep ya sama halnya kayak rumah sakit pada umumnya kan pasti ada hal horor kan. Mereka tuh nggak ngerasa apa-apa lah, cuma dengar suara-suara aneh doang. Nah, tapi di malam kelima yang berarti udah deket banget nih sama kelahiran Ibu Tini, tiba-tiba listrik rumah sakit itu tuh mati total selama 2 jam. Nah, pas banget juga itu Farah nungguin Ibu Tini, lagi shiftnya si Farah. Akhirnya Farah langsung buru-buru minta bantuan susternya dong. Tapi susternya tuh nggak bisa bantu banyak Bi. Nah, paling cuman kayak ngasih penerangan tambahan biar nggak panik lah gitu. Nah, di situ tuh udah 1 jam pertama listrik mati, Ibu Tini tuh tiba-tiba ngeluarin air ketuban. Air ketuban tuh pecah. Dan Farah makin panik dong. Udah lah lagi mati lampu, terus ibunya ketuban udah pecah, berarti udah tanda-tanda mau melahirkan tuh. Iya, benar. Dipanggil lah tuh suster lagi sama si Farah. Nah, Farah agak bingung karena pas suster ini datang, pakaian suster ini nih beda sama suster lainnya. Jadi kayak bentukannya kan dia udah berhari-hari tinggal di sana. Nah, dia tahu dong berarti kayak seragam suster di rumah sakit itu bentukannya kayak gimana. Pas datang suster ini bentukannya tuh jadi kayak serba putih tapi rada kumel gitu loh. Jadi kayak baju jadul gitu lebih. Nah, Farah mikir ya mungkin ini suster magang kali, makanya dia nggak mikir macem-macem lah. Nah, tapi pas suster ini manggil dokter lainnya juga, ternyata semua pakaian itu sama, serba putih, terus kayak kucel gitu, rada-rada lusuh gitu lah. Pas proses melahirkan Ibu Tini, ibunya si Farah sama Rio ini, suster-susternya itu cuma kayak ngucapin kata dorong, gitu. Gak ada semangat-semangatnya Gak ada gitu. semangatnya. Suster yang datang dan dokter yang datang ini ada 4 orang. Nah, semua itu ngomong sama. Jadi kayak berbarengan semua gitu loh ngomongnya. Dorong, gitu. Nah, Farah tuh bingung dan langsung nanya lah ke salah satu susternya. Tapi kayak pas ditanya sama si Farah, suster ini tuh nggak ngerespon Farah sama sekali. Tetep dorong, tetep kayak gitu. Nah, di situ akhirnya Farah ngerasain kayak ada yang nggak beres nih, gitu. Nah, terus pas Farah megang lengan si suster ini, pas dia lagi nanya nih, tangan susternya bener-bener dingin banget Bi. Nah, Farah kaget lah dan langsung istighfar lah tuh kayak ini siapa tiba-tiba dingin tangannya kayak bukan suster biasa gitu loh. Nah, gak lama dari situ akhirnya si ibu tuh berhasil ngelahirin. Dan dokter yang ngebantu proses pelahiran si ini juga kayak nunjukin kayak ini anak udah lahir tapi gak ngomong apa-apa Bi. Nah,
pas udah digendong sama Farah terus dipindahin ke Ibu Tini, akhirnya dokter ini bilang anaknya laki-laki gitu. Nah Farah langsung terang lah dan meluk Ibu Tini tuh kayak, oh alhamdulillah udah ibu gua udah melahirkan gitu. Nah tapi pas mereka belum dipelukan, si dokter ini nyeletuk lagi, ini kayak yang kita mau ya, sambil senyum. Aduh anjing. Jadi kaget lah tiba-tiba dokter bilang kayak gitu kan. Akhirnya Farah nengok lah ke dokter ini. Pas Farah perhatiin, tangan si dokter ini tuh kayak bener-bener bekas kebakar dan melepuh gitu Bi. Nah tapi Farah mikir lagi, mungkin sebelum masuk ke kamarnya dokter tuh kayak kena sesuatu mungkin sebelum operasi, makanya jadi kayak luka gitu kan. Akhirnya si dokter sama suster ini ngebawa si anak Ibu Tini ke kamar bayi buat dibersihin. Dan mungkin biasanya kayak gitu kali kalau habis melahirkan ya. Ya cuma setelah denger kata-kata dokternya tadi, anjing insecure juga sih. Iya. Gak percaya juga ya. Iya karena Farah sama Ibu Tini juga gak bisa apa-apa kan. Kasarannya kan yang ngerti dokter sama susternya. Ya mereka berdua juga ikut aja gitu. Nah gak lama setelah itu, alhamdulillahnya listriknya tuh nyala lagi. Dan pas banget Rio tuh nyampe rumah sakit. Pas Rio masuk rumah sakit dan masuk ke kamarnya ya, kamar si Ibu Tini, Rio tuh bener-bener teriak histeris dan nangis kenceng banget Bi. Nah Rio tuh bilang, aku tuh udah 2 jam di sini, kamar ibu tuh harusnya nggak di sini. Nah Ibu Tini tuh bingung kayak minta Rio tenang dan jelasin semua kenapa tiba-tiba dia nyampe ngomong kayak gitu loh. Rio bilang kalau dia tuh udah 2 jam di sini dan satu rumah sakit ini nyariin mereka, nyariin Ibu Tini sama si Farah. Anjing. Terus? Karena kamar yang seharusnya ditempatin sama Tini dan Ibu Farah itu kosong. Nah Farah jawab lagi, lah terus kalau kosong, ini kita lagi di mana? Kamu dari tadi lagi di mana kak? Ibu tuh sampai susah ngelahirin karena mati lampunya. Rio dengan tatapan kosong dan mukanya lemes banget dia bilang kayak, ya mustahil banget dek, rumah sakit mati lampunya. Iya. Nah Ibu Tini tuh langsung teriak lah tiba-tiba kayak, anak aku gimana? Gitu. Nah di situ orang-orang rumah sakit tuh langsung pada nyariin lah. Nah di situ Rio, Farah sama orang-orang yang di rumah sakit tuh langsung kayak ngebantuin Ibu Tini buat nyari bayinya lah. Nah mereka pun juga gak bisa jawab apa-apa karena kan mereka gak tahu, mereka clueless gitu loh sama apa yang terjadi. Hampir semua orang di rumah sakit ngebantu nyari si bayi ini, gak ketemu juga Bi. Dan kasarannya berarti mereka semua tuh gak tahu kalau Ibu Tini tuh udah melahirkan. Jadi proses kelahiran itu tuh yang gak ada, karena gak ada yang tahu kan. Iya benar-benar. Nah akhirnya pas satu rumah sakit lagi chaos banget, salah satu satpam rumah sakit itu langsung nyamperin Rio dan ngejelasin lah kayak kenapa tiba-tiba rame. Dijelasin lah sama Rio, nyokapnya habis lahiran, tiba-tiba bayinya hilang dan mereka tuh nggak tahu kalau misalnya tuh mereka mungkin bukan di kamar yang seharusnya gitu. Nah akhirnya si satpam ini bilang ke Rio kalau kejadian itu bukan pertama kali terjadi, karena setiap tahun ada satu kejadian yang persis banget sama apa yang dirasain sama si Ibu Tini. Kasaran dan tanda kutip ya, ini kasarannya jadi kayak salah satu tumbal rumah sakit ini. Anjir. Nah dokter dan suster yang ngebantu proses kelahiran ini pun juga katanya itu tuh orang-orang yang jadi korban kebakaran waktu itu, atau bahkan itu tuh roh-roh pendahulu yang lebih kuat lagi Bi. Anak Ibu Tini yang baru lahir tuh udah dibawa sama penunggu di sana dan katanya udah dijadiin tumbal.